Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulaika Faza Sabrina dengan NIM 25103110443. Di sini saya adalah mahasiswa kedokteran Universitas Andalan angkatan 25. Di video kali ini saya akan membuat terkait dengan bagaimana cara membuat MPASI. Di sini saya melihat resepnya itu dari resep makanan lokal yang ada dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedikit edukasi untuk para orang tua, jadi MPASI ini sudah bisa diberikan kepada anaknya ketika sudah berumur 6 bulan. Nah, untuk MPASI ini sendiri itu penting digunakan karena ketika kita itu sudah umurnya lebih dari 6 bulan, itu untuk kecukupan dari zat besi, protein maupun vitamin A-nya itu sudah mulai berkurang. Nah, untuk mengetahui dari anak ini apakah sudah bisa diberikan MPASI adalah ketika anak itu tidak ada refleks ekstrusinya lagi dan anak sudah bisa duduk serta kepalanya itu sudah bisa tegak. Untuk persiapan sebelum menyiapkan makanannya, yang pertama pastikan orang tua itu sudah mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian untuk bahan-bahannya itu sudah pastikan bersih dan juga sudah dicuci. Kemudian pisahkan antara bahan-bahan yang mentah dan juga yang matang. Dan kalau bahannya itu yang sudah matang, pastikan itu disimpan dalam keadaan yang tertutup. Untuk prinsip pemberian MPASI itu yang pertama adalah tepat waktu. Jadi kita memberikannya itu pada waktu sekitar umur 6 bulan. Kemudian yang kedua itu ada adekuat. Adekuat ini maksudnya untuk jumlah, frekuensi, dan teksturnya itu sudah sesuai untuk bayi. Nah, yang ketiga itu adalah aman. Jadi kita menggunakan MPASI-nya ini tentunya harus diberikan secara aman dan higienis ke anak. Contohnya tadi dengan cara cuci tangan terlebih dahulu, alat-alatnya harus bersih. Dan yang keempat itu adalah tepat cara pemberiannya. Jadi pemberian MPASI kepada anak itu pastikan untuk orang tua itu selalu sabar. Dan kalau anak itu tidak mau makan, jangan dipaksa. Lingkungannya itu gimana supaya anak itu mau, lingkungannya itu kayak yang aman, tenang. Dan untuk jadwalnya itu harus teratur, kayak makannya itu makan pagi, siang, dan juga malam. Nah, untuk MPASI itu sendiri bisa diberikan 3 kali dan kita itu bisa memberikan snack juga kepada anak diselingi sebanyak 2 kali. Selanjutnya saya akan menunjukkan dari tutorial cara membuat MPASI yang telah saya kerjakan. Selamat menonton. Alat yang digunakan ada mangkok, piring, sendok masak, sendok makan, dan blender serta kompor. Pastikan untuk semua para orang tua sebelum kita membuat dari MPASI ini mencuci tangan menggunakan sabun dan dengan 6 langkah WHO. Di sini saya memotong-motong dari sayur-sayuran serta mencuci sayur-sayurannya agar tetap higienis dan juga bersih. Bahan untuk MPASI untuk 6 bulan yaitu ada beras, nasi, kemudian ada bawang putih, bawang merah, ada wortel dan juga ada telur. Setelah nasinya masak, di sini saya mulai untuk membuat bubur. Jadi untuk buburnya ini kita ambil 2 sendok makan nasi, kemudian kita beri air, lalu kita masak di kompor. Nasinya sedang dimasak, kita tambahkan di sini ada bawang merah, bawang putih dan juga wortel. Setelah dipotong, kita masukkan bahan-bahan tadi ke nasi. Saat tekstur nasinya sudah mulai lembek, saya masukkan bawang dan juga wortel supaya wortelnya ini tidak keras nantinya. Setelah itu kita masukkan protein. Untuk protein MPASI-nya di sini saya menggunakan telur ayam. Nah, selanjutnya kita bisa blender dari bubur tadi. Setelah kita blender tadi, karena ini untuk 6 bulan, jadi kita harus melakukan teknik saring. Nah, berikut ini adalah hasil dari MPASI untuk anak umur 6 bulan. Ini hasil bubur MPASI untuk anak umur 6 bulan.
di sini saya potong jadi kecil-kecil sebanyak 4 buah. Nah, untuk sayur yang sudah kita potong tadi, sekarang kita rebus dulu brokolinya. Nah, oke, berikut ini adalah hasil dari yang MPASI umur 9 bulan. Jadi ini tadi udah ada brokoli yang sudah direbus, terus ada telur puyuh yang sudah dipotong kecil-kecil untuk finger food, dan juga ada nasi. Nasinya tadi itu karena masih umur 9 bulan itu kita masih lunakkan lagi dengan air dan juga bawang. Ya. Berikut adalah bahan-bahan MPASI untuk umur 12 bulan. Ada beras, ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada bayam dan juga ada tempe. Nah, untuk MPASI yang umur 12 bulan, di sini kami menggunakan ada bayam. Jadi untuk bayamnya ini kita rebus saja. Nah, jadi untuk yang umur 12 bulan di sini kita menggunakan protein tempe. Untuk tempenya kita potong-potong terlebih dahulu. Nah, jadi selanjutnya kita menggunakan protein yaitu tempe. Untuk tempenya kita tumis saja. Masukkan minyak sedikit. Nah, kemudian supaya harum kita masukkan bawang. Setelah bawangnya harum, di sini saya masukkan tempenya. Nah, untuk menambahkan rasa kita tambahkan sedikit garam. Nah, jadi ini untuk hasil MPASI yang umur 12 bulan, yaitu ada tempe, bayam, dan juga nasi. Jadi di sini anak bayi itu sudah bisa makan seperti makanan keluarga. Jadi snack yang bisa diberikan itu adalah buah pisang. Jadi alat yang dibutuhkan itu ada mangkok, kemudian ada saringan, dan kemudian ada sendok. Sebelum menggunakannya itu pastikan alat-alat ini sudah dalam keadaan yang bersih. Menyiapkan snack, pastikan juga untuk para orang tua itu sudah mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Dan ini adalah hasil snack MPASI untuk umur 6 bulan. Jika anak sudah berumur 9 bulan atau 12 bulan, bisa kita kasih seperti potongan-potongan kecil pisang untuk finger food. Untuk alat-alat yang digunakan, pastikan sebelum dan sesudah dipakai itu harus bersih. Untuk MPASI yang saya buat, saya cobakan langsung kepada anak-anak bayi pada panti asuhan. Di sini saya pergi ke panti asuhan Yayasan Jasmine Nabila Inayah 2 yang ada di Padang. Sekian video MPASI dari saya. Terima kasih kepada para dosen pembimbing. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.